Akhirnya pulkam lagi, part terseru yang saya tunggu-tunggu sebab pulkam kali ini bersama pengganti emak saya setelah emak saya tak ada. Macam mana keseruan dengan beliau? Mika tontonlah video saya sampai selesai. Halo guys, macam biasalah kalau udah di tembilahan nih Mika, saya tak ada buat video packing-packing ini, tahu-taunya udah di motor aja. So, saya nak ngantar dulu barang yang bisa saya antar ke pelabuhan sebab nanti saya dibalik, maksudnya nanti pas saya balik itu tinggal diantar aja, tak ada lagi bawa tentengan yang banyak macam gini. Macam biasalah lewat sini. Dan untuk paketan yang saya bawa 2 kantong semalam tuh rencananya hari ini saya kurirkan aja, dan habis itu Mika semalam tuh kan pansus saya belum saya ambil, jadi tadi saya ambil dulu, habis itu lanjut saya nak ke toko normal dulu sebab yang semalam tuh hilang, ada yang rekai, jadi saya belilah ini 2. Benda ni biasanya makin banyak ini makin ungah saya, jadi kalau saya beli 3 agaknya nanti hilang semua, jadi saya usahakan beli 2 aja biar ada cadangan 1 ya kan. Benda tuh kalau udah tinggal 1 barulah tahan lama. Nah ini macam biasa tak jauh dari normal tuh kuburan bapak saya. Lanjut saya nak ziarah dulu. Sekalian saya nak pamit balik kampung. Saya usahakan sesempatnya Mika tak dapat baca Yasin, dapat Al-Fatihah pun jadilah. Tapi tak apa, kita abadikan je semua momen ya kan. Terlepas dari Mika mikirnya macam ini macam itu, tak apa-apa, tuh hak Mika aja. Terpantau sekarang agaknya saya udah punya kameramen baru nih. Tapi wallahi ya guys, ini tuh Mika saya tak ada suruh nak memvideokan, tahu-taunya memvideokan sendiri aja. Maksudnya tuh inisiatif diri sendiri dan terima kasih. Nah ini lanjut kami nak balik dulu, maksudnya tuh diantar. Tadi pas ziarah tuh saya hantar motor, habis itu saya pula diantar ke pelabuhan. Di pelabuhan rencana saya nak banyak belanja tapi tak jadi sebab ya adalah sebab lain. Nah ini lanjutlah kita nak makan soto dulu. Lagi dan lagi kebiasaan buruk saya, dah tahu mah tapi saya tak sarapan, tahu-taunya ini dah tahu makan siang aja, makan soto pula ya kan. Macam biasalah saya kalau udah makan soto, kecapnya macam mana biji bunda, apalagi jeruknya sama juga dengan lada dia tuh. Sebab kalau tak macam gitu rasa saya kurang aja Mika. Tapi sebenarnya enak aja pembawaan dia. Dah siap makan, lanjut pula kami nak turun sebab ini tak lama lagi nak berangkat. Ini tuh kisaran jam 12.45 dan biasanya buat itu berangkat jam 1. Lumayan ramai juga hari ini Mika, alhamdulillah ya kan. Apalagi hari ini kan lain Pak Ai. Nah Mika ingatkan yang saya bilang di judul tadi, nah itu dia orangnya Mika. Beliau itu adalah pengganti emak saya setelah emak saya tuh meninggal. Kenapa gitu kak? Sebab itu adalah kakak pertama saya alias si sulung, sedangkan saya si bungsu yang belum nikah. Bahkan ya Mika, saking saya tuh terlalu kemana-mana sendiri, sampailah orang menyangka saya ini anak tunggal ya kan. Mika jangan heran lah kenapa tadi saya tuh duduk, sebab saya tadi tuh mengalah takut terjatuh, makanya saya duduk di ujung macam gitu Mika. Oh ya Mika, ini kan banyak orang deh nih. Nah niat kameramen itu kan untuk memvideokan saya, jadi sedikit banyaknya yang termasuk ke dalam video saya izin ya dijadikan konten. Nah Mika macam mana muka kami, adakah kemiripan? Sebab saya nih kalau dah misalnya jumpa kakak saya nih, kawan-kawan dia tuh pasti bilang ih mirip Kak Teti, sebab ini memang kakak saya Mika. Memang kalau Mika heran, sebenarnya saya ini cocok juga jadi anak, sebab anak pertama beliau ini kemarin tuh umuran saya Mika. Jadi kemarin tuh mama tuh gendong anak gendong cucu, cuman sayangnya tak ada umur ya kan. Tapi udahlah tak apa-apa, kita syukur aja yang ada sekarang nih. Jadi mungkin selisih saya dan kakak saya ini mungkin adalah 20 tahunan dekat mungkin. Lupa juga nanya umur kakak saya berapa. Ternyata Mika tak jam 1 berangkat, agak jam 1-an lewat juga. Saya cakap sama kakak saya videokan nih jangan pakai kacamata itu macam bau boho. Ini lanjutlah pula kami singgah di tongkang sebelah kanan. Terdengarlah pula orang-orang ini nyebut Pak Ai, padahal posisi saya di dalam nih, cuma saya tanda keluar aja, nanti disebut malu juga saya Mika kalau diajak macam gitu, sebab Pak Ai ini kan saya sebut Pak Ai. Nah ini ternampak pula masih posisi tembilahan, ada yang ngedek kah apa ngedek pokoknya tidak, biar dempul dia tuh tahan dempul. Itulah pokok dia yang hitam-hitam tuh pelangken. Agak gugup juga ya Mika, sebab kata dia info dia gelombang kuat. Tapi alhamdulillah tidak Mika, pasti tembilahan aja macam ini, sebab kan air gelombang laut dekat sini tuh masuk dekat sungai tuh tercampur-campur ya kan. Coba Mika dengarkan dekat sini. Sebenarnya niatan hati tuh rencana pas di boat ni nak tidur Mika, tapi tak jadi sebab Mika nampak sendiri gelombang tadi tuh macam mana. Ini Mika nampak lah di dalam video ni kadang saya pakai filter, kadang tidak pakai filter. Mika pahami aja. Dan rupanya kakak saya ni berbekal. Mika nampak sendiri jajanan ni. Entah saya yang kemanjaan, entah macam mana kakak saya ini memanjakan saya, dibukakannya pula jajan nih ya kan. Malum lah ya kan, pencinta coklat garis keras nih. Lalu Mika lanjut kami perjalanan sambil bercakap-cakap sepanjang jalan tuh ada aja yang dibahas. Jadi Mika tahu tak, kakak saya nih tak pernah nengok konten saya. Kenapa? Sebab saya blokir. Mana Mika tahu alasannya apa, nanti saya jelaskan di next konten. Nah ini alhamdulillah tahu-taunya dah sampai pula dekat bagian Sapat dan Hidayat.
Nah, dekat bagian Hidayat dan Sapa tadi tuh udah mulai kurang gelombangnya Mika. Agak tenang, anteng, tak sebanding dengan yang tembilan tadi. Macam mana Mika dengar kan? Di sini tuh sebenarnya enak aja nak tidur, tapi Mika tahu tak dekat bagian part nak menyeberang tuh. Nampaklah Mika kan bergelombang. Nampaklah juga sendiri itu alhamdulillah tak jauh lagi dah sampai nak ke Lajau. Dan alhamdulillah tak jauh lagi nak sampai di Lajau. Cuman ini tuh memerlukan waktu kisaran 5 menitan juga Mika nak sampai ke Lajau. Kita persingkat aja. Nih tahu-taunya dah sampai. Alhamdulillah. Di tengah huru hara dan overthinking, alhamdulillah sampai dekat rumah. Masya Allah rindunya Mika. Padahal cuma seminggu aku tinggalkan sebab kerjaan ya kan. Nah Mika nampak kan ini air tuh lumayan surut. Jadi biasanya pasang. Ini kita tak dapat baca hitung pasang. Rupanya pas sampai sini ada surut. Jadi untunglah ada tangga nih walaupun agak curam ya kan. Mika nampak dari bawah nih. Walaupun dah sering ya kan naik turun tangga nih tetap ngeri aja tetap Mika saya nih. Tak adalah istilah pro-pro tuh. Mika nampak sendiri paketan saya ini betapa banyaknya. Tak dapat saya bayangkan tadi kalau saya bawa sendirian. Dan alhamdulillah udah selesai. Saya lanjut nak berkemas dulu untuk Mika. Nantikan vlog keseruan saya di kampung. Makasih Mika udah nonton. Bye Mika.